Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian di malam hari ini tentang Sirah Nabawiyah, judul yang baru yang masih ada hubungan di pembahasan sebelumnya, yang dimana dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke terang-terangan jahriyah, dan di situ ada negosiasi antara kafir Quraisy dengan beliau. Tetapi ternyata tidak juga mempan. Kemudian menganggap bahwa Nabi itu adalah orang bodoh, orang gila, tukang sihir. Difitnah seluruh orang-orang yang datang ke Makkah saat itu. Tetapi Rasul terus berdakwah, selamanya berdakwah, dan akhirnya masuk ke titik puncak perjuangan beliau dengan para sahabat, yang nanti akan kita ambil ibrah dari kitab yang lainnya selain Lu'lu' Maknun, yaitu kita akan ambil posisi kita dakwah di zaman sekarang dengan di zaman dulu. Di sini diawali dengan kata atau judul Ta'dzibu Quraisyin lil muslimin, penyiksaan, penganiayaan bangsa kafir Quraisy lil muslimin, bagi kaum muslimin. Telah berlangsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk menuju jalan Allah taala, wa yabisat Quraisyun minhu, dan Quraisy pun yaisat, putus asa karena Rasul terus berdakwah, tidak kenal lelah, Pak Bu. Jadi beliau terus berdakwah siang dan malam, terus-terusan. Siangnya berdakwah, malamnya berzikir, dan malamnya kan sering Nabi menjaharkan bacaan Quran, dan itu bagian dari dakwah bilhal. Tetapi kalau waktu siangnya Nabi langsung dakwah dengan mengajak bil qaul. Jadi seluruh strategi yang dilakukan oleh beliau itu sangat rapih, sistematis, sehingga merasa bahwa kafir Quraisy putus asa atas hal itu. Dengan bernegosiasi itu tidak bisa dilakukan. Maka nanti akhirnya mereka pun tidak bisa membiarkan dengan uslub yang kemarin kita bahas ya. Uslub itu cara mereka mengajak agar janganlah berdakwah Nabi dengan para sahabat. Uslub maknawi. Kalau sekarang masuk ke uslub madi. Uslub madi itu dalam hal ancaman, selain dari ancaman juga penyiksaan plus pembunuhan. Maka di sini dijelaskan bahwa Ibnu Ishaq ya, di dalam Sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa setiap qabilah yang ada di Arab itu ketika melihat orang-orang muslim, mereka sudah mulai faja'alu yahsibunahum wa yu'adzibunahum bid-darbi. Sudah mulai diancam, sudah mulai disiksa bid-darbi, dengan pukulan. Ini sudah mulai ke sini ya, dengan pukulan-pukulan, bil ju', dengan ada rasa lapar, wal atash, haus, berarti di embargo gitu. Setiap ada orang yang masuk Islam dan terdengar, mereka tidak diberikan fasilitas makan dan minum. Kemarin kita bahas sosok siapa? 30 hari di situ di Makkah, yaitu Abu Dzar
Ghifari, ingin menemukan cahaya Islam itu beliau harus tidak bisa makan dan minum selama 30 hari, minum pun hanya zam-zam saja. Itu perjalanan beliau. Jadi di sini sudah mulai ada pemukulan. Makanya uslubnya bukan uslub uslub biasa saja, tapi sudah masuk ke penganiayaan. Biromdoi makkata idza ishtadal har, apalagi kalau sudah waktu romdo, waktu kering. Ramadan itu biasanya waktu yang sangat kering ya di saat itu. Jadi sangat-sangat terbayang oleh kita ya bagaimana perjuangan para sahabat awal-awal ketika mereka mempertahankan Islam. Bahkan kata beliau ya, Syekh Al-Azimi rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, beliau menjelaskan wa kanat fitnatan syadidataz zilzal. Jadi keadaan saat itu fitnah semakin bergejolak. Fitnah-fitnah. Jadi ujian-ujian para sahabat demi mempertahankan Islam itu luar biasa. Ala manittaba'a Rasulullah, bagi orang yang ittiba ke Rasul dari penduduk Islam, dari orang-orang muslim saat itu. Faftutina maniftutina, maka diujilah mereka-mereka itu. Maka Allah pun asamallahu minhum mayyasha. Allah bisa memelihara mereka. Allah bisa menahan Rasulnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan perantaraan pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi peranan Abu Thalib luar biasa. Makanya nanti kenapa sosok Abu Thalib ada di situ. Dan beliau tidak masuk Islam, ternyata ini yang menjadikan mereka segan gitu, hikmahnya. Jadi mereka orang kafir Quraisy segan kepada Nabi itu karena Abu Thalib. Bagian dari mereka menahan diri. Karena Abu Thalib kan belum bisa masuk Islam, tidak bisa masuk Islam, maka mereka segan gitu. Di antaranya itu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad pun menjelaskan itu. Fahamallahu rasulahu bi'ammihi Abi Thalib. Rasul dipelihara oleh Allah dengan perantaraan pamannya itu Abu Thalib. Li'annahu kana syarifan mu'azzaman fi Quraisy. Sosok Abu Thalib itu orangnya mulia, disegani di bangsa Quraisy. Muta'an fi ahlihi, ditaati di keluarganya. Wa ahlu Makkah la yatajasaruna ala mukasyafati bi syai'in minal adza. Wa kana min hikmati ahkamil hakimin subhanahu wa ta'ala baqa'uhu ala dini qaumihi lima fi dzalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha. Bisa jadi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kalau kita merenungkan ini. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, perenungan mendalam sosok Abu Thalib berjuang habis-habisan membela putra adiknya. Ya, putra adiknya, karena Abu Thalib dengan Abu Lahab itu Abu Abdullah itu adalah kakak beradik, maka bertahan. Nah, kemudian hadirin ikhwati iman, siapakah yang mereka masuk ke mujahirun? Orang-orang mujahirun. Mujahirun itu orang-orang yang jaharu menyatakan perang gitu. Bukan sembunyi-sembunyi lagi, mujahirun. Bukan muhajirun, bukan ya. Kalau muhajirin yang hijrah nanti kita bahas, ini mujahirun. Orang-orang yang sengaja, beda ini saja, beda harokat, beda huruf ya. Kalau muhajirin ha dulu baru jim. Kalau ini jim dulu baru ha. Mujahirun, mujahirin. Siapakah mujahirin? Dengan membawa kezoliman ya, mengatakan perang dengan membawa kezoliman terhadap Rasul dengan para sahabat. Nah, di sini memang di antara mereka ada yang kafir matinya nanti, ada juga yang nantinya beriman. Setidaknya penulis menyodorkan ada 16 yang lebih, yang paling gitu ya, 16 orang di sini. Saya bacakan saja ya. Yang pertama, perkenalan kali dakwah Nabi ke keluarga dihalangi oleh siapa? Pamannya, yaitu Abu Lahab. Berarti nomor 1 adalah Abu Lahab sebagai pamannya.
Jadi Abu Lahab itu sudah kita jelaskannya bagaimana dia yang awalnya sangat cinta kepada keponakan tapi ternyata menjadi benci 180 derajat berubah karena Muhammad berubah jadi nabi dan rasul. Malikan ya. Dia itu sangat cinta kepada sosok ini. Nah, nanti dia kan akhirnya mati setelah perang Badar Kubro, mati dalam keadaan kafir. Ini yang pertama, Abu Lahab. Yang kedua putra pamannya juga, yaitu dari Al-Harith. Kan ada Abdullah, Abu Jahal, Abbas, Al-Harith, itu kan putra Abdul Muttalib. Tak ada salah seorang namanya Abu Sufyan. Ingat, bukan Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Al-Harith. Putra pamannya dia. Yang kita kenal itu Abu Sufyan bin Harb, yang nanti nikah ya, yang nanti beliau menikah dengan siapa itu? Hindun ya. Itu Abu Sufyan bin Harb yang itu. Yang disebutkan bahwa Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius menyatakan sosok Nabi akhir zaman begini, ditanya oleh Raja Heraklius Romawi saat itu, dan beliau jujur apa adanya, dan Raja Heraklius merasa tertarik saat itu. Itu Abu Sufyan bin Harb yang itu. Kalau ini Abu Sufyan bin Al-Harith ya. Tetapi beliau pun nanti akhirnya masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Islamnya bagus. Abu Sufyan bin Al-Harith. Yang ketiga Utbah bin Rabi'ah. Saya bacakan saja. Utbah bin Rabi'ah ini yang sangat menentang Rasul, Pak Bu. Masya Allah, Utbah pakai ain dan ta. Utbah bin Rabi'ah yang nanti dia mati kafir pada perang Badar Kubro. Hampir semuanya, hampir ya, tidak semuanya, hampir semuanya mereka mati di perang Badar Kubro. 2 tahun setelah Nabi hijrah. Nanti kita akan masuk ke situ. Bagaimana kegagahan kaum muslimin saat itu ingin berperang terhadap orang-orang kafir yang justru dipimpin oleh mereka ini, yang selama di Makkah kaum muslim merasa takut. Dikasihkan ke orang-orang itu sangat gagahnya luar biasa. Tapi di perang Masya Allah kaum muslimin membuktikan dengan peralatan apa adanya. Itu nanti ya. Kemudian yang keempat Syaibah bin Rabi'ah, sama dia juga mati di perang Badar Kubro. Syaibah bin Rabi'ah. Yang nomor 5 Uqbah bin Abi Mu'id. Sama Uqbah bin Abi Mu'id juga dia tertawan dulu di perang Badar, tidak mati di perang Badarnya. Kalau yang itu kan mati. Nah, yang ini dia tertawan dulu di perang Badar Kubro, lalu Rasul memerintahkan orang untuk membunuhnya, maka dia mati dalam kekafiran. Jadi si Uqbah bin Abi Mu'id itu tertawan dulu, tidak mati di perang Badar itu ya, tertawan, tapi nanti oleh Rasul diperintahkan untuk dibunuh sosok Uqbah bin Abi Mu'id ini. Nah, kemudian nomor 6 Abu Sufyan bin Harb. Nah, ini beri tanda yang ini, kohejo atau kunaonnya, karena beliau itu memang saat itu belum masuk Islam, Abu Sufyan bin Harb, tapi dia masuk Islam ketika Fathu Makkah dan Islamnya bagus. Nanti dia punya putra namanya Muawiyah. Nah, yang meneruskan perjuangan khalifah kan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, maksudnya yang ini Abu Sufyan bin Harb itu dia kafir, tetapi nanti ketika Fathu Makkah masuk Islam gitu. Kan berarti panjang perjalanannya ya. Panjang itu, di Makkah dia tidak masuk Islam, hijrah Nabi ke Makkah, dari Makkah ke Madinah tidak juga masuk Islam, nanti pembebasan kota Makkah sekitar 8 tahun Nabi di Madinah, kemudian ke Makkah, Fathu Makkah, nah beliau baru masuk Islam. Tapi Islamnya nanti bagus beliau itu. Sama dengan Al-Abbas gitu bin Abdul Muttalib wa nage sami. Beliau juga belum masuk Islam, tapi beliau tidak masuk reng-rengan ini. Ini orang-orang yang tanda petik jahat gitu ya kepada Nabi di awal dakwah Islam di Makkah. Tapi sekali lagi Abu Sufyan bin Harb nanti masuk Islam di Fathu Makkah. Nomor 7 Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah.
Al-Hakam juga beri tanda, beliau pun akhirnya masuk Islam. Kapan? Sama di Fatu Makkah. Jadi ada orang-orang tertentu ketika Nabi Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah, mereka-mereka yang dulunya membenci akhirnya masuk Islam. Nah, yang dua ini ya, Abu Sufyan bin Harb dan Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Itu nanti kita akan ketemu ya, siapa saja yang mereka masuk Islam. Ini secara gambaran umum. Ada 16 di sini. Kemudian yang ketujuh An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith juga kisahnya sama-sama dengan Uqbah nomor 5. Dia tertawan dulu di perang Badar Kubro, lalu Nabi memerintahkan untuk dibunuh, maka dia terbunuh atau dibunuh dalam keadaan kafir. An-Nadhr bin Al-Harith. Insya Allah ini orang-orang yang matinya nanti di perang Badar Kubro. Berarti selama ini sebelum ke perang Badar mereka sangat benci kepada kaum muslimin. Dan mereka siap untuk menyiksa siapapun juga. Makanya orang-orang yang ini ya, mereka seperti itu. Kemudian yang berikutnya dia juga mati nomor 9, mati di perang Badar Kubro dalam keadaan kafir. Abul Bakhtari bin Asi bin Hisham. Abul Bakhtari bin Asi bin Hisham. Dia mati dalam kekafiran. Nah, nomor 10 ini Fir'aun umat. Fir'aunnya di umat ini. Dan dia mati di perang Badar Kubro, la'anahullahu ta'ala. Semoga Allah melaknat orang ini. Itu Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya di umat itu saat di zaman Nabi itu. Fir'aunnya, siapa beliau? Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Kalau Umar bin Khattab, ini Amr bin Hisham. Nabi pernah berdoa kan? Ya Allah, izzal Islam bi Umariyani. Ya Allah, izzahkan Islam dengan 2 Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Tapi yang terkenalnya ada Abu Jahal, Fir'aun gitu. Kenapa disebut Fir'aun hadirin ikhwati iman? Karena dalam riwayat Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, wa kana Abu Jahlin al-Fasik. Keadaan Abu Jahal si fasik ini ketika dia melihat ada orang-orang, mendengar ada seorang yang masuk Islam, kemudian orang masuk Islam punya kedudukan, punya peran di tempat itu, maka dia langsung mengatakan si Abu Jahal ini ya, tarakta dina abika wa huwa khairun minka. Anda berani-beraninya meninggalkan agama orang tua kita, itu lebih baik daripada agama Nabi Muhammad. Maka akhirnya bahasa kitanya la wala nadhu'anna syarafaka, kami akan lepaskan kemuliaanmu, berarti dihinakan. Jadi Abu Jahal itu sangat-sangat tidak senang gitu. Sangat-sangat tidak senang, hasud, bahkan ya ingin memukul, ingin membunuhnya ketika mendengar ada orang yang masuk Islam. Nah, Fir'aun zaman Nabi Musa pun sama kan. Yang Fir'aun hadhil ummah ini Abu Jahal ya. Abu Jahal. Fir'aun kan tahu ya perjalanannya. Setiap ada mendengar orang masuk dari Bani Israel, dari siapapun masuk ajaran Nabi Musa kan diintimidasi, dikejar-kejar itu, Masya Allah. Nah, ini bahasanya Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun di umat ini. Dan ternyata Abu Jahal matinya ketika sama perang Badar Kubro. Ya, ketika perang Badar Kubro mereka banyak yang meninggal. Ainu kahiji tadi saha? Abu Lahab. Paeh teu? Henteu atuh. Henteu nya. Abu Lahab mah tidak ikut. Ente Abu Lahab sieun. Nanti dia matinya justru di sana mendengar seluruhnya banyak yang meninggal, gering nangtung, ngalang layung dia itu. Nanti akan dibahas khusus sosok dia ya, Abu Lahab. Dan nomor satu kan Abu Lahab, dia tidak di situ. Maka tidak mati itu, dia mati setelah perang Badar itu. Mendengar
mereka-mereka yang tadi disebutkan meninggal langsung shock gitu, stroke menurut namanya. Jadi akhirnya dia tidak bisa apa-apa dan matinya naudzubillah baunya luar biasa, bangkai atau mayitnya baunya luar biasa. Sehingga mau dia itu harus menggunakan kayu, tidak bisa dipegang karena baunya luar biasa. Itu Abu Lahab. Abu Lahab tidak ya, Abu Lahab tidak karena dia takut. Takut apa? Takut dari sabda Nabi itu kan. Tabat firman Allah itu. Tabat yad itu di antara tanda kenabian. Ya turun tabat yada Abi Lahab, dia sangat paham bahwa Abu Lahab itu dirinya gitu, bersama dengan istrinya. Nah, kemudian yang ke-11 Al-Walid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa yang dia itu? Yang pertama kali menganggap bahwa Muhammad itu tukang sihir. Al-Walid bin Al-Mughirah. Dunungan itu kan Abu Jahal. Padahal dia sangat ahli dalam syair. Al-Walid bin Mughirah. Kapan dia matinya? Qobla Ghazwah Badar, sebelum perang Badar geus maut tiheula gitu. Si Al-Walid ini ya, Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Yang diturun surah Al-Muddatsir di ayat tengahnya, innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar tsumma nazar. Itu ke orang ini Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang ke-12 Al-As bin Wa'il. Sama, dia mati seperti Al-Walid, dia mati sebelum perang Badar. Maksudnya sebelum perang Badar, berarti sebelumnya gitu. Sebelum sudah mati duluan. Maka lebarnya hirup gitunya. Nauzubillah ya. Hidup mereka, kecuali yang masuk Islam tadi ya, seperti Abu Sufyan dan Al-Hakam bin Al-As, juga tadi Abu Sufyan bin Al-Harith. Mereka kan masuk Islam akhirnya. Tapi mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir, nauzubillah, diganggayong hirupna. Apalagi di alam barzah hari ini, itu mereka ditampakkan seluruh azab-azab neraka. Wa yu'raduna, dalam Quran mereka ditampakkan azab-azab kepada Firaun dengan bala tentaranya itu setiap pagi dan petang. Ditampakkan azab neraka. Belum masuk neraka, ditampakkan saja Pak Bu, di alam barzahnya. Dan ini pun sama. Nanti di perang Badar akan semakin ini ya. Itu banyak hikmah-hikmah. Mungkin beberapa pertemuan yang perang Badar. Sampai di akhirnya kan Nabi ketika di kuburan mereka bergelimang mati di situ kan Nabi langsung menyatakan diri bahwa sekaranglah saatnya kalian tahu bahwa ada kehidupan yang sebenarnya. Itu ingin menunjukkan bahwa selama ini ya mereka itu tidak yakin adanya hari kiamat, hari berbangkit, alam kubur, tidak yakin. Tapi ketika mati, mereka banyak yang mati di perang Badar, itu Nabi nantinya jadi saksi. Tak lebarnya nukar dia teh. Nya lebar teh ya sudah dijadikan sebagai aduun, musuh-musuh para pejuang Islam. Termasuk hari ini. Jadi ibroh, hari ini kita posisi di mana terhadap Islam, atau apakah kita sebagai ansor, penolong agama Allah, ataukah kita menjadi musuh seperti mereka? Nauzubillah. Jangan jadi penonton ya. Jadi penonton. Kalau penonton ya rame, keprok wae nonton bola kan. Penonton makan supporter mah keprok wae nyalahkeun wae gitu, bisa nanti ya. Ini salah, itu salah ya. Tapi kalau sebagai pemain, bermainlah dengan cantik, bermain dengan kemampuan semaksimal mungkin, dan kita posisi tahu di mana gitu. Tong back hayang jadi strikernya mau bisa. Makanya kita posisikan di mana Pak Bu? Peran kita hari ini. Biar nanti kita dikenang oleh umat dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Jangan dikenang dengan keburukan. Siga tadi Abu Jahal disebut Fir'aun hadhil ummah, kan disebutnya gitu. Auzubillah ya. Pokoknya jangan pernah menjual kenikmatan akhirat, jual di dia kena dijual, jangan. Bertahan saja dalam kesabaran dan keistiqomahan. Itu yang keberapa? 12 Al-As bin Wa'il.
Dia sama ya, Al-As bin Wa'il itu dia mati sebelum perang Badar. Umayyah bin Khalaf, ieu mangkeluk ieu teh. Umayyah bin Khalaf. Dia pun mati di perang Badar. Dibunuh langsung oleh Bilal. Nah, pertanyaannya, kenapa Umayyah bin Khalaf dibunuh di perang Badar oleh Bilal bin Rabah? Nah, itu. Karena dia kan dunungan awalnya. Majikan. Umayyah bin Khalaf itu majikan. Nanti ada di sini ya. Atau di kisah yang lain banyak. Bagaimana sosok Bilal ya. Apakah kita mau baca satu-satu bisa ya? Bagaimana penyiksaan mereka terhadap orang per orang di sini dijelaskan juga. Atau mau kita lewat ya? Apakah kita mau lewat nanti kajiannya, lewat saja secara global? Karena kalau mendengar sejarah kisah mereka itu jadi ibrah bagi kita. Profesor Abdul Karim Zaid mengatakan nikmatullahil wasi'ah 'alaika ayyuhal muslim gitu. Ketika mendengar siksaan mereka ya, mendapatkan seperti itu, kata beliau, yang pertama yang harus kita fahami adalah kenikmatan dari Allah yang luas untukmu wahai seorang muslim, ka urang gitu teh. Kenapa? Indama yutahu laka ada asya'iril ibadah bi amnin wat mi'nanin. Ketika kalian melaksanakan syiar-syiar Islam merasa aman dan tumakninah. Ya kita syiar salat di sini kan aman, tenangnya. Aman, tumakninah, kita melaksanakan ibadah apapun tenang, tumakninah. Berbeda dengan mereka. Tidak pernah mendapatkan itu, Pak Bu. Rek salat di Masjidil Haram wae kan di Cirian. Di Cirian bahkan disiap untuk dibunuh. Setiap yang terlihat ya oleh mereka itu siap dibunuh, kecuali ke orang-orang yang sangat ini. Bagi orang-orang hamba saya seperti Bilal ya pasti diintimidasi lebih dahsyat dibanding ke Abu Bakar kan. Mereka masih segan ke Abu Bakar. Kenapa? Sosok Abu Bakar itu sosok yang disegani sejak awal. Tapi kalau sosok Bilal, sosok Khobab, sosok Sumayyah dengan suaminya itu Yasir, dengan Ammarnya itu kan mereka hamba-hamba saya. Termasuk Zaid bin Haritha. Nah, Umayyah bin Khalaf ini di perang Badar dibunuh langsung oleh Bilal. Dibunuh oleh Bilal karena Bilal merasakan itu. Sama dengan Wahsy itu ya. Wahsy kan? Wahsy membunuh siapa? Wahsy itu kan awalnya hamba sahaya. Nanti dia diberikan kebebasan asal harus membunuh Hamzah di perang apa? Uhud. Hamzah itu siapanya Nabi? Paman Nabi. Maka Nabi merasa terenyuh dan sedih dan marah gitu. Ketika melihat sosok mayat Hamzah, bukan hanya ditombak, tapi dibuka dadanya, diambil jantungnya dan dikunyah-kunyah. Merasa terenyuh. Itu kan sama Wahsy. Wahsy, seorang hamba sahaya dari kulit hitam, tapi jago nombak. Dia tugas di perang Uhud tidak membunuh siapa-siapa. Fokusnya ke Hamzah. Dan Hamzah di situ meninggalnya. Tetapi Wahsy merasakan, aduh saya merasa berdosa walaupun sudah masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Kan Nabi tidak mau melihat Pak, sosok Wahsy itu. Ketika di majlis begini, Wahsy teh dipengkar di ditu. Tak nutara lebat ka masjid mah bisi siga. Jadi Wahsy itu dia tidak mau menampakkan diri di hadapan Rasul. Dan ini adab. Adabnya apa? Ketika Nabi melihat Wahsy, perasaan Nabi tidak sukanya ada. Karena sosok beliau itu pernah membunuh pamannya gitu. Wahsy itu, maka Wahsy kalau di majlis taklim begitu Pak Bu. Tapi dia akhirnya kehebatan Wahsy itu dia tidak menjauh Nabi, justru dekat saja, hanya di belakang gitu. Tidak mau menampakkan. Terus perjalanan begitu hingga akhirnya beliau menebus rasa bersalah, rasa dosa itu ketika Nabi meninggal, terjadi huru-hara, ada nabi palsu. Nah, yang membunuh nabi palsu tersebut langsung oleh tombaknya Wahsy juga. Jadi itu mah aman betul ya, sudah lunas gitu. Siapa yang dibunuhnya? Musailamah al-Kadzdzab. Nanti masuk peristiwa itu juga ya. Nah itu Wahsy sama dengan tadi. Bilal tadi membunuh Umayyah bin Khalaf. Akhirnya dia
mati di perang Badar Kubro. Terbayang oleh kita ya? Berarti sosok Badar Kubro itu sosok yang dimana umat Islam mesti mempertaruhkan seluruhnya demi berjuang atau membunuh mereka-mereka itu. Itu yang ke-14. Ke-15, Al-Aswad bin Muttalib bin Asad. Al-Aswad bin Muttalib bin Aswad. Nomor berapa tadi teh? 13-nya Umayyah bin Khalaf. 14 tambah bukan ke sana. 14 dulu Ubay bin Khalaf. Tadi Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Dua nana sarua gitu. Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal ketika perang Badar. Sedangkan Ubay bin Khalaf sama di perang kalau siapa? Ubay bin Khalaf itu dia dibunuh di perang Uhud. Di perang Uhud dan dibunuh langsung oleh Nabi. Ngerinya kalau tadi kan oleh yang lain Nabi perintahkan, kadang Nabi perintahkan ke Ali. Ketika jadi tawanan bunuh kata Nabi, dan harus dibunuh harus. Kalau tidak nanti ada dipilih ya. Nah ternyata Ubay bin Khalaf qatalahun nabiyyu fi ghazwati Uhudin kafiron. Jadi Nabi langsung membunuh di perang Uhud itu Ubay bin Khalaf. Wa huwal wahidul ladzi qatalahun nabi, dan dia sendiri yang dibunuh oleh Nabi. Ubay bin Khalaf ini, naudzubillah, ngeri. Dibunuh oleh Nabi, dicerca, dicaci maki oleh Nabi, kan itu menunjukkan orangnya rugi, apalagi dibunuh langsung oleh Nabi. Ubay bin Khalaf. Nomor 15 baru tadi Al-Aswad bin Muttalib bin Asad. Dia mati kafir sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar. Sehingga Al-Walid tadi. Terakhir 16 Al-Aswad oke sama. Cuman bapaknya beda. Tadi Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ini Al-Aswad bin Abdi Yagus. Sama, dia mati juga sebelum perang Badar. Nah 16 ini fahaulai kanu asyadda 'alal mu'minin musabaratan bil adza wa ma'ahum sairu Quraisy. Jadi mereka itu orang-orang yang terkenal sangat jahat dalam menyiksa dan membunuh orang-orang muslim saat itu. Bersama mereka ada yang lainnya, bukan 16. Bersama mereka ada yang lainnya. Wa minhum man yu'adzibuna man la man atalahu wala jiwara min qaumihi. Di antara mereka ada yang mengazab, yang dimana menyiksa, yang dimana tidak ada perlindungan dari yang lainnya. Kan suka ada ya, diazab minta perlindungan, disiksa minta perlindungan, ada di situ. Ada yang begitu. Wa minhum man yu'dzuna. Di antara mereka ada yang disiksa juga. Disiksa pokoknya seperti itu. Nah, maka hadirin ikhwatu iman, di sini jadi gambaran ya, gambaran bagi kita. Ini belum dibahas siapa-siapa yang mereka dapat penyiksaan di antara mereka, tapi kita berikan gambaran secara umum ya, gambaran secara umum bagaimana penyiksaan mereka, bagaimana gangguan mereka terhadap para sahabat bersama Rasul dengan Abu Bakar. Ada riwayat Imam Ahmad di sini ya. Nomor hadis 3832, Ibnu Majah pun sama meriwayatkan ini. Di sini sanadnya hasan ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berarti sahabat yang awal masuk Islam. Abdullah yang ahli Qura itu, atau Abdullah yang disebut sahabat itu kan banyak, Abadillah. Nah yang senior itu Abdullah bin Mas'ud. Yang pernah kita singgung sedikit, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang melihat dengan mata kepala sendiri ketika Nabi sholat di Ka'bah
ada orang kafir langsung menimbunkan kotoran unta yang baru lahir, dibawa perutnya kadutna menurut langsung ketika Nabi sujud itu ditumpahkan kepada diri Nabi. Beliau tidak bisa apa-apa. Abdullah bin Mas'ud itu yang nanti Nabi terus sujud berdoa kepada Allah. Pernah kita jelaskan, nanti datanglah putrinya Fatimah. Beliau mengesampingkan sambil nangis, kemudian Rasul pun saat itu langsung berdoa kepada Allah agar dilaknat orang-orang di antara yang banyak yang tadi disebutkan langsung oleh Nabi. Si anu, ternyata betul terlaknatnya itu mereka terbunuhnya di perang Badar. Dan disebutkan semuanya Abu Jahal dan sebagainya itu disebutkan. Maka setelah itu mereka pun terngiang-ngiang doa Rasul itu. Kenapa? Karena Rasul itu sangat jujur. Nah, maka di sini Ibnu Mas'ud menjelaskan. Karena Ibnu Mas'ud sebagai pelakunya langsung dari riwayat Imam Ahmad. Kata Ibnu Mas'ud, "Kana awwala man azhara islamahu sab'atun." Bahwa yang pertama kali orang yang menobatkan keislamannya secara langsung ada 7 orang. Ibnu Mas'ud ini ya yang melihat, tapi bahkan bukan 7 orang saja, masih banyak. Pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar bin Yasir, kemudian ibunya yaitu Sumayyah, kemudian Suhaib, kemudian Bilal, dan terakhir Al-Miqdad. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Yang lain kan kemarin jelasan ada Zaid bin Harisa, ada yang lain-lainnya kemarin itu. Hanya dijelaskan oleh beliau dari riwayat Ahmad 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Miqdad. Al-Miqdad. Adapun Rasul, Allah memberikan naungan dengan naungan pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi Rasul itu dinaungi oleh Abu Thalib. Abu Thalib dinaungi. Adapun Abu Bakar, Allah naungi dengan kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya merasa segan. Jadi tidak berani. Jadi kalau ada Abu Bakar datang, walaupun Abu Bakar kan perawakannya tidak besar, kecil Abu Bakar itu. Ibnu Mas'ud pun kan kecil perawakannya. Tapi Abu Bakar tidak seperti yang lain. Abu Bakar itu beliau betul-betul terjaga karena kaumnya menghormati sosok Abu Bakar As-Siddiq. Dihormatinya apanya? Kedermawanannya. Jadi sebelum Islam pun Abu Bakar dermawannya luar biasa. Makanya tidak aneh ya. Orang yang terbaik ketika di zaman jahiliyah, maka ketika masuk Islam menjadi khiyarukum, orang yang terbaik juga. Coba kata Nabi, an-nasu ma'adinu. Manusia itu bagaikan barang tambang. Barang tambang kan beda-beda. Lamun awalna emas, ya emas kena. Lamun awalna perak, ya perak. Lamun kacing calang gitu. Tapi tidak semuanya. Tapi kalau dilihat orang yang zaman jahiliyahnya seperti itu, ketika dia masuk Islam dia akan menjadi yang terbaik. Contohnya Umar pemberani. Beliau masuk Islam, jadi luar biasa. Abu Bakar dermawan, masuk Islam sangat dermawan sampai dalam sejarah, dan itu belum bisa dibuktikan atau dipraktekkan oleh manusia sampai sekarang atau mungkin akhir zaman. Sosok Abu Bakar itu seseorang yang semua dalam kehidupannya itu ada dalam diri beliau, dalam hal ibadah mahdoh wer mahdoh. Wabil khusus tentang harta itu hampir semuanya diwakafkan, diinfakkan, hampir semuanya. Kenapa? Bimbingan Nabi, dan sejak zaman jahiliyah beliau itu dermawan. Makanya tidak aneh di sini jelaskan Abu Bakrin famana'ahullahu biqaumihi. Abu Bakar itu dinaungi juga kaumnya tidak berani. Wa amma sa'iruhum, adapun sisa yang tadi, nah yang tadi berarti siapa? Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, Miqdad.
5 orang ini fa akhadhahumul musyrikun. Orang-orang musyrikun akhadha dia berarti menyiksa ya. Mereka menyiksa, orang-orang musyrik menyiksa mereka. Wa albasuhum, dan mereka digunakan adro'al hadid, baju besi, bukan untuk perang. Jadi Bilal, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Mikdad dan lain sebagainya digunakan baju perang. Wasoharuhum fi syamsi, dibawa di terik matahari. Fama minhum min ahadin illa waqad watalahum ala ma aradu illa Bilal. Sampai mereka itu sampai hampir ingin melepaskan keimanannya, kecuali Bilal. Bilal memang terhina secara manusiawi karena dia hamba sahaya, tapi di depan Allah tidak. Di kaumnya ya terhina. Hamba sahaya itu kan terhina. Di depan kaum tidak ada nilainya kecuali di Allah, di hadapan Allah. Fa akhaduhu, lalu mereka menyiksa Bilal. Fa'atauhul wildan, dan anak-anak kecil pun dilibatkan. Dan mereka itu Bilal kan dicambuk, yang lain itu dicambuk dan sebagainya. Apalagi Sumayyah ya, dengan Yasirnya suami istri. Sumayyah itu perempuan syahidah pertama. Sumayyah namanya. Syahidah pertama yang ternyata itu diintimi atau disiksanya na'udzubillah dari bawah ditusuk ke atas, dari bawahnya ditusuk ke atas bagaikan sate. Saking apanya? Saking tidak sukanya orang kafir Quraisy kepada mereka itu. Jadi orang-orang yang di bawah ini, makanya Masya Allah mereka itu dapat surga. Sumayyah kan syahid, Sumayyah syahidah. Ammar, Yasir, kemudian Sumayyah. Ammar itu sama, termasuk Bilal. Tapi Bilal kan diberi kemampuan oleh Allah untuk hidup lama. Nah, di bawah anak-anak pun sama mengikuti itu. Faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah. Ditawaf, diarak, dibawa ke sekeliling Makkah saat itu. Terus saja sambil dicambuk, dilempar pakai baju besi. Maksudnya untuk apa baju besi? Panas. Maka Pak Bu, Masya Allah ya, keadaan para sahabat bisa mempertahankan keimanan dan keislaman, ketauhidan intinya. Di sini dalam riwayat Ahmad ini, wahwa yaqulu, ketika diarak ke Makkah, ke tempat-tempat tertentu itu, wahwa yaqulu, beliau sambil berdoa atau menjawab ahad. Hanya mengatakan ini Bu, ahad. Maksudnya apa? Tauhid. Ketauhidan harus dikuatkan oleh kita. Jangan pernah kita menggadaikan. Jangan mencampurkan ketauhidan dengan kemusyrikan. Karena kata kuncinya kenapa mereka siap diazab, karena mereka kuat dalam ketauhidan, kuat dalam akidah. Makanya penting kita belajar tauhid. Penting kita belajar akidah, karena ini kalau secara logika Bilal itu bisa melepaskan keimanannya. Bilal bisa dilepaskan keimanannya. Dan Umayyah bin Khalaf dialah sebagai pelakunya. Dengan yang lain-lainnya, tapi yang memerintahnya, yang jadi pemimpinnya adalah Umayyah bin Khalaf. Walaupun nanti kan dibebaskan oleh Bilal ini oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal itu. Tapi kita perhatikan ini, keadaan beliau itu hanya mengatakan ahad, terbayang Pak Bu oleh kita. Pasti badannya itu memerah karena panas luar biasa memakai baju besi. Kalau dicambuk ada bekas-bekasnya, belum ditendang, belum ini dan sebagainya, dan dihinakan. Tapi qadarullah, Masya Allah, karena kekuatan tauhid Bilal, beliau tidak, kalau bahasa ini apa ya? Bagus bahasa ininya apa? Bahasa kenapa mereka bisa bertahan? Karena merasakan kelezatannya iman gitu. Jadi ketika disiksa itu lezat keimanan itu. Jadi tidak terasa, bukan tidak terasa tapi nikmatnya luar biasa. Ini kan sulit untuk kita bayangkan.
Kan yang namanya disiksa itu pasti nyeri. Tetapi bagi sahabat Bilal dengan yang lainnya tidak. Ini cara pandang kita harus berubah ini karena kekuatan tauhid yang ditanamkan oleh Nabi dan diamalkan. Ini kan belum 30 juz. Hanya beberapa surat turun saat itu. Tapi sosok Bilal, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Mikdad dan yang lain-lainnya, mereka siap menanggung resiko walaupun dengan harus nyawa. Maka pelajarannya tah aina kuatkeun nya tauhid kita. Tong siga ayeuna aduh nuju viral. Naon ini viral? Dihakan ku naon cenah? Tuh. Orang koneng di cadas pangeran cadas siana cenah. Kenapa? Itu tauhidnya. Tauhidnya. Masya Allah. Ya, jangan terlalu sibuk ke sana ya. Tapi udah terdengar dan terlihat atau jadi kumaha gitu. Tapi ibroh saja pelajaran ya rame ya budak mah apa ya. Jadi jangan pernah kita menggadaikan lah, atau menjual bahkan keimanan kita demi aradud dunya. Kuatkan tauhid. Makanya penting kajian tauhid. Makanya alhamdulillah Ustaz Syarif ya mengkaji menggali tentang tauhid di sini biar nanti bisa kokoh dan kuat. Karena kata kunci betul dari tauhid dulu. Makanya kita belajar tauhid. Ilmu tauhid atau akidah kan, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu suluk kan begitu. Ilmu akidah tentang ketauhidan karena itu pertama kali kuatkan. Yang kedua ilmu fikih adalah amal badan, bagaimana kita melaksanakan badan kita, sholat kan harus gerakan ada, saum, zakat, haji kan harus sesuai dengan sunnah. Tetapi ilmu akidah juga kuatkan, ilmu fikih kuatkan. Terakhir ilmu suluk. Nah, ilmu suluk itu puncaknya. Ilmu suluk itu ilmu yang bagaimana kita bisa berakhlakul karimah. Karena nanti akan ada orang yang menghina yang lainnya karena berbeda pendapat. Kalau yang ilmu suluk itu dia akan senantiasa memahami letak perbedaannya di mana dan sebagainya dan tidak memaksakan. Ilmu suluk itu, dan ilmu suluk dia akan terus memperbaiki diri. Tazkiyatun nafs. Makanya kenapa Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, memperbaiki diri sambil mengajarkan ilmu. Jadi al-adab qoblal ilmi, adab dulu sebelum berilmu. Al-ilmu qoblal qauli wal amal, berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Berarti belajar yang ini tauhid ya, kekuatan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmui la ilaha illallah teh. Bukan hanya diucapkan tapi diilmui. Hari ini ikhwatul iman, mungkin cukup itu dulu ya karena waktu sudah berlalu. Ini contoh-contoh mungkin kalau boleh nanti kita bahas secara ringkas bolehlah. Kita akan berikan contoh bagaimana azab atau penganiayaan, penyiksaan mereka terhadap sosok sahabat Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Nahdiyah dengan putrinya, ini ibu dengan anak, Sa'id bin Zaid, kemudian Jariyah, seorang Jariyah, Bilal bin Rabah. Mungkin kita akan bahas dulu ya sedikit-sedikit. Jadi ada 2 sesi untuk bab yang ini, bagaimana mereka menyiksa para sahabat, atau mungkin satu demi satu lah boleh, agar agak lama ya pembahasan. Satu dulu bagaimana sosok ini, atau nanti kita coba untuk mengoptimalkan dalam kajian halaqah sirah nabawi. Cukup sampai di sini. Semoga hadirin ikhwatul iman dengan belajar halaqah sirah nabawiyah HSN, halaqah sirah nabawiyah di Baitur Rahman atau di yang lainnya, bisa lebih kita menjadikan sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, qudwah, suri tauladan kita dalam segala kehidupan beliau, dan semoga kita pun bisa mengikuti langkah-langkah beliau, langkah para sahabat, agar kita kelak bisa dirindukan, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita pun nanti dikumpulkan oleh Allah
bersama dengan mereka-mereka yang diberikan kenikmatan yang luar biasa, dan kita mendapatkan kebahagiaan. Yang terpenting adalah bahagia akhirat, kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.